Kapiten Patimura lahir di Hualoi, Hualoi, Seram Selatan, Maluku 8 Juni 1783. Meninggal di Ambon, Maluku 16 Desember 1817 pada umur 34 tahun. Memiliki nama asli Ahmad Lucy, di sejarah versi pemerintah ia dikenal dengan nama Thomas Matulesi atau Thomas Matulesia. Ia adalah seorang bangsawan dan ulama yang kelak kemudian dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional yang sangat gigih melawan penjajah Belanda. Mengenai profil Patimura, beliau memiliki nama asli Thomas Matulesi. Ada juga yang mengatakan nama aslinya adalah Ahmad Lucy. Adapun dalam buku biografi Patimura, versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapija menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Inah, Seram. Ayah beliau yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimilia Patimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda dan kemudian Belanda menerapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah atau land rent, pemindahan penduduk, serta pelayaran Hongi atau Hongi-Tochten, serta mengabaikan Traktat London I antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan koperasi Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintah Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan dalam artian berhak untuk memilih untuk memasuki dinas militer pemerintah baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi dalam praktiknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Thomas Matulesi yang diberi gelar Kapitan Patimura. Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda pada 1817, raja-raja Pati, para kapitan, tua-tua adat, dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria atau kaberesi. Sebagai panglima perang, Thomas Matulesi mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja Patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para raja Patih maupun rakyat biasa. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Patimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat dengan mengirimkan sendiri Laksamana Buikes, salah seorang komisaris jenderal untuk menghadapi Patimura. Pertempuran-pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut dikoordinir Thomas Matulesi, Kapitan Patimura yang dibantu oleh para panglimanya. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda,
Durstede, pertempuran di pantai Waisisiil dan Jazirah Hartawano, Ulla, Jasura itu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Semua tentara Belanda yang ada dalam benteng itu, termasuk Residen van de Berch, tewas. Pasukan Belanda yang dikirimkan merebut kembali benteng tersebut dan dihancurkan oleh pasukan Patimura. Akhirnya, Belanda mengirimkan pasukan yang lebih besar dengan persenjataan yang lebih lengkap. Benteng Dorstad berhasil direbut Belanda kembali setelah 3 bulan lamanya dikuasai penduduk Saparua. Sesudah itu, Belanda melancarkan operasi besar-besaran untuk memadamkan perlawanan, karena kekuatan yang tidak seimbang lama-kelamaan perlawanan menjadi berkurang. Kapitan Patimura tertangkap sewaktu berada di sebuah rumah di Sirisori dengan beberapa orang temannya. Ia dibawa ke Ambon. Belanda memujuknya untuk bekerja sama, tetapi bujukan itu ditolak. Pengadilan kolonial Belanda menjatuhkan hukuman gantung kepada Patimura. Sehari sebelum hukuman itu dijalankan, Belanda masih membujuk, tetapi ia tetap menolak. Pada hari Selasa 16 Desember 1817, hukuman gantung dilaksanakan di depan benteng Victoria di Ambon. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Kapitan Patimura gugur. Dari perjuangannya, dia meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini. Untuk jasa dan pengorbanannya, Thomas Matulesi dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia, pahlawan nasional Indonesia. Kapitan Patimura adalah seorang sosok pahlawan yang hebat. Ia adalah sosok yang berani, tegas, dan pandai. Dengan kewibawaan dan kepemimpinannya, beliau mampu merangkul kerajaan-kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa di bawah komando Kapitan Patimura. Rakyat Maluku tidak gentar berjuang melawan para penjajah, walaupun Kapitan Patimura gugur dari perjuangannya dan meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini agar jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini. Sudah sepatutnya kita sebagai bangsa Indonesia bangga telah memiliki sosok pahlawan seperti Kapitan Patimura.